Seperti yang kita ketahui bahwa Hashira adalah tingkatan dari sosok pemburu iblis terkuat yang ada dalam serial anime dan manga Kimetsu no Yaiba, dan mereka merupakan pasukan elit di bawah kendali langsung dari Kagaya Ubuyashiki. Terdiri dari 9 anggota yang termasuk pejuang terkuat secara keseluruhan di antara pasukan pemburu iblis. Seorang Hashira bertugas untuk melindungi ancaman iblis yang tidak dapat ditangani pemburu iblis di bawahnya, sehingga secara tidak langsung mereka adalah penopang utama dari organisasi ini. Pada umumnya setiap Hashira memiliki gaya pernapasan yang mewarisi Hashira terdahulu, dan beberapa di antaranya bahkan mampu menciptakan gaya pernapasannya sendiri. Sedangkan untuk menjadi anggota Hashira sangatlah tidak mudah, dan sejauh ini terdapat 2 metode untuk dapat mencapainya. Metode pertama adalah seorang pemburu iblis akan diakui sebagai Hashira jika dia mampu membunuh setidaknya 50 iblis selama bertugas, atau pernah membunuh salah satu dari anggota 12 iblis bulan atas. Sedangkan metode kedua adalah menjadi murid dari Hashira terdahulu, di mana seorang pemburu iblis akan dilatih mati-matian selama 5 tahun. Namun dalam beberapa kasus juga terdapat seseorang yang membutuhkan waktu hanya 2 bulan untuk melakukannya, dan di antara sosok Hashira yang telah pensiun tersebut adalah Kanae Kocho, Urokodaki Sakonji, Jigoro Kuwajima, dan Shinjuro Rengoku. Di video kali ini, kita akan membahas 4 karakter mantan Hashira terdahulu yang pernah menjadi mentor bagi pemburu iblis lainnya. Selamat datang di channel TM7. Sebelum mulai silakan dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like dan share jika kalian suka pembahasannya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kanae Kocho. Kanae Kocho adalah sosok Hashira dengan teknik pernapasan bunga, dan dia merupakan kakak kandung dari Shinobu Kocho dan termasuk kakak angkat dari Kanao Suyuri. Diketahui saat dirinya masih kecil orang tua Kanae dan Shinobu terbunuh oleh iblis yang menyerang mereka. Beruntung ketika itu dirinya serta Shinobu berhasil diselamatkan oleh Gyomei Himejima. Sejak saat itu Kanae bersumpah untuk menjadi pemburu iblis. Hal itu dilakukan agar para iblis tersebut tidak menimbulkan rasa sakit yang sama kepada orang lain, dan dia juga bertujuan untuk melindungi adiknya yaitu Shinobu. Bertahun kemudian setelah menjadi pemburu iblis, Kanae lalu diangkat menjadi seorang Hashira, dan suatu hari dalam kehidupannya, dia pernah menyelamatkan Kanao Suyuri lalu mengadopsinya ke dalam keluarga mereka. Sebagai seorang Hashira sendiri, Kanae dikenal memiliki kepribadian yang baik hati, di mana dia selalu diperlihatkan dengan senyum yang lembut di wajahnya seperti yang terlihat dalam kilas balik cerita Shinobu dan Kanao. Selain itu Kanae memiliki mimpi yang unik, di mana dia menginginkan bahwa suatu hari nanti manusia bisa hidup damai bersama dengan iblis terlepas dari semua penderitaan dan kematian yang mereka timbulkan. Sehingga mimpi Kanae tersebut menginspirasi Shinobu untuk melakukan hal yang sama. Diketahui bahwa Kanae juga termasuk Hashira yang sejaman dengan Sanemi, di mana dia terlihat pernah menenangkan Sanemi yang mencoba menentang perintah pemimpin mereka, yaitu Kagaya Ubuyashiki. Beberapa tahun selama tugasnya sebagai Hashira, Kanae lalu bertemu dan bertarung melawan iblis bulan atas peringkat kedua yaitu Doma, dan pertarungan itu ternyata membuat Kanae terluka parah sehingga Doma hampir saja memakannya. Namun karena matahari yang segera terbit, Doma kemudian meninggalkan pertarungan mereka dan mengurungkan niatnya untuk memakan Kanae. Pada akhirnya Shinobu menemukan Kanae yang sudah dalam keadaan sekarat, dan sebelum dia meninggal Kanae lalu memberitahukan semua informasi yang dia ketahui tentang Doma kepada Shinobu. Meskipun dia dikenal sebagai pilar yang baik hati, tapi sebetulnya Kanae juga memiliki sifat yang tegas ketika dalam pertarungan. Hal itu terlihat saat pertarungan Shinobu melawan Doma, di mana roh Kanae kemudian muncul dan memerintahkan Shinobu yang telah lemah untuk tetap berdiri, dan menghadapi lawannya sehingga perkataan Kanae membuat tekad Shinobu kembali bangkit untuk mengalahkan iblis bulan atas tersebut. Urokodaki Sakonji. Urokodaki adalah salah satu pensiunan Hashira yang kita ketahui pertama kali di seri anime ini. Dia merupakan sosok yang menduduki posisi Hashira dengan teknik pernapasan air, dan dia juga termasuk guru dari beberapa ahli pedang seperti Giyu, Sabito, Makomo, serta Tanjiro dan banyak murid lainnya. Tidak banyak yang diketahui tentang masa lalu dari Urokodaki,
namun dia adalah pemburu iblis yang sangat kuat di masa mudanya, dan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menangkap iblis tangan. Tak lama setelah tugasnya sebagai pemburu iblis, Urokodaki kemudian diangkat menjadi pilar air untuk beberapa tahun sebelum akhirnya dia memilih pensiun dan menjadi guru bagi pemburu iblis dengan teknik pernapasan air. Meskipun terkenal dengan penampilannya yang unik, namun banyak fans dari anime ini yang penasaran dengan identitas asli dari Urokodaki mengingat dia selalu memakai topeng dan tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya bahkan sampai seri manga Kimetsu no Yaiba berakhir. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, Tanjiro pernah mengungkapkan bahwa wajah asli Urokodaki sebenarnya terlihat lembut dan tenang sehingga berbeda sekali dengan kepribadiannya yang sangat tegas dan disiplin. Untuk tubuh Urokodaki sendiri terlihat tidak terlalu tinggi dengan rambut yang sudah berwarna putih seperti orang tua pada umumnya, sedang di masa mudanya diketahui bahwa rambut Urokodaki sebenarnya berwarna hitam. Walaupun pada awal seri anime ini berlangsung, Urokodaki diperlihatkan tampak seperti pria tua yang keras dan pemarah akan tetapi sebetulnya dia merupakan sosok yang lembut dan penyayang. Dia memang melatih murid-muridnya dengan keras dan disiplin, tapi sebenarnya dia juga sangat peduli pada muridnya dan memandang mereka sebagai keluarganya sendiri. Hal ini terlihat dari bagaimana Urokodaki menjadi sosok mantan pilar yang sepenuhnya percaya bahwa Nezuko adalah iblis yang tidak akan memakan manusia dan dia juga percaya bahwa Tanjiro akan menemukan obat bagi adiknya. Saat Tanjiro dan Nezuko berhasil ditangkap dan diadili oleh para Hashira, Urokodaki ternyata telah menulis surat kepada Kagaya untuk dapat mempercayai Tanjiro dan Nezuko, dan bahkan Urokodaki berani menyerahkan nyawanya sebagai jaminannya. Selain itu Urokodaki juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam, bahkan diketahui indera penciumannya lebih tajam daripada milik Tanjiro. Selama seri Kimetsu no Yaiba berlangsung hingga manganya berakhir, Urokodaki merupakan sosok yang penting dan berpengaruh dalam cerita, di mana dia pernah menjadi guru Tanjiro dan menanamkan intuisi kepada Nezuko untuk tidak memakan manusia. Selain itu saat pertempuran akhir berlangsung, Urokodaki bertanggung jawab dalam menjaga tubuh Nezuko yang saat itu menjadi incaran Muzan dan dia jugalah yang memberikan obat Tamayo kepada Nezuko sehingga membuat Nezuko bisa kembali menjadi manusia. Jigoro Kuwajima. Jigoro adalah seorang pensiunan dengan teknik pernapasan petir, dan dia merupakan sosok guru yang melatih Kaigaku dan juga Zenitsu. Jigoro memiliki penampilan sebagai pria tua bertubuh pendek, dengan kerutan di dahi serta mata yang besar dan juga terlihat memiliki bekas luka sayatan di sepanjang pipi kirinya. Selain itu Jigoro juga memiliki alis lebat dan kumis yang tebal dengan rambut berwarna putih, dan dia selalu terlihat memakai tongkat untuk menopang tubuhnya akibat insiden di masa lalu. Pada umur 35 tahun dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hashira, Jigoro pernah menghadapi iblis yang kuat meskipun dalam pertarungan tersebut dia berhasil selamat, tapi sayangnya Jigoro harus kehilangan salah satu kakinya sehingga membuatnya memutuskan untuk pensiun sebagai seorang Hashira. Per tahun kemudian di masa pensiunnya Jigoro lalu bertemu dengan Kaigaku dan juga Zenitsu di tempat yang berbeda, dan Jigoro memutuskan untuk merawat mereka dan menjadikannya sebagai murid. Jigoro kemudian melatih Kaigaku sampai berhasil menguasai 5 dari 6 bentuk pernapasan petir, sementara Zenitsu hanya bisa menguasai bentuk pertama dari teknik pernapasan ini. Sebagai seorang mentor, Jigoro memiliki pengabdian yang tinggi kepada murid-muridnya dengan pelatihan yang ketat, terlepas dari statusnya sebagai pemburu iblis yang kuat dan pengalaman sebagai Hashira sebelumnya. Meskipun terkesan memiliki watak yang keras seperti halnya Urokodaki, namun Jigoro sangatlah sayang kepada muridnya sendiri, sehingga dia mendedikasikan hidupnya untuk melatih dan menjadikan murid-muridnya sebagai pendekar pedang yang kuat. Zenitsu sendiri mengakui bahwa meskipun dirinya sering merengek dan melarikan diri ketika berlatih, tapi Jigoro tidak pernah menyerah kepadanya, bahkan dia adalah orang yang telah membebaskan Zenitsu dari hutang seumur hidup. Sekalipun Zenitsu hanya bisa menguasai bentuk pertama, Jigoro tetap yakin kepada kemampuan Zenitsu dan menyuruh Zenitsu untuk selalu meningkatkan kekuatan serangan pada bentuk pertama yang dikuasainya. Sayangnya Jigoro memiliki nasib yang kurang beruntung di akhir hidupnya, di mana dia harus mati secara tragis dengan melakukan seppuku atau bunuh diri, setelah mengetahui bahwa muridnya yaitu Kaigaku memilih berkhianat dan berubah menjadi iblis. Shinjuro Rengoku. Shinjuro adalah ayah dari Kyojuro Rengoku dan Senjuro Rengoku. Dia merupakan sosok mantan Hashira dengan teknik pernapasan api pada masanya. Diketahui saat menjalankan tugasnya sebagai seorang Hashira, Shinjuro pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki dari cengkraman iblis ular, yang belakangan diketahui bahwa anak tersebut ternyata adalah Iguro Obanai.
Secara penampilan Shinjuro memang sangat mirip dengan Kyojuro serta Senjuro Rengoku, di mana dia terlihat memiliki rambut yang panjang berwarna orange dengan ujung yang berwarna merah. Pertama kali diperlihatkan, pada saat mimpi Rengoku di film Mugen Train, Shinjuro digambarkan sebagai karakter yang keras dan pemarah serta tidak peduli akan prestasi yang telah dicapai oleh anaknya. Kyojuro sendiri pernah bercerita bahwa dahulu sang ayah yaitu Shinjuro sebenarnya memiliki sifat yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya. Namun semua itu berubah setelah ibu mereka meninggal karena suatu penyakit. Shinjuro juga mengetahui fakta tentang pemburu iblis terkuat yang merupakan pengguna teknik pernapasan matahari, dan fakta tersebut justru membuat dirinya kecewa karena teknik pernapasan api bukanlah teknik pernapasan yang terkuat. Sejak saat itu Shinjuro memilih pensiun sebagai Hashira, lalu menjadi sosok ayah yang suka mabuk dan kasar terhadap anaknya sendiri. Shinjuro juga terlihat sangat benci ketika anaknya bergabung sebagai pasukan pemburu iblis. Setelah kematian anaknya yaitu Rengoku Kyojuro, Shinjuro justru terlihat tidak peduli dan terkesan tidak memperlihatkan ekspresi sedih sama sekali. Namun setelah Tanjiro datang ke rumahnya dan mereka terlibat pertengkaran, pada akhirnya perkataan Tanjiro mampu membuat Shinjuro sadar dan belakangan diketahui bahwa Shinjuro sebetulnya sangat sedih akan kepergian dari Rengoku Kyojuro. Ketika arc pertempuran akhir, Shinjuro terlihat kembali mempertaruhkan hidupnya bersama dengan tangan Uzui, untuk menjadi penjaga bagi pemimpin pemburu iblis yang baru Yakito Kiriya Ubuyashiki. Dan pada akhirnya Shinjuro mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan di chapter terakhir, dia terlihat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tanjiro, karena telah menggunakan hulu pedang anaknya selama dalam pertempuran. Jadi itulah pembahasan tentang 4 karakter mantan Hashira terdahulu yang pernah menjadi mentor bagi pemburu iblis lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share apabila kalian suka dengan pembahasannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.